namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Penguji UKIN PPG Prajabatan 2021. Perkenalkan, saya Hermelina Petronella Lololuan, mahasiswa PPG Prajabatan 2021 Universitas Patimura Ambon. NIM 202149756. Saya mengajar di SD Impres Rabiajala Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini, Senin 21 November 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, selamat pagi. Pembelajaran kita kemarin tentang perubahan ekosistem. Nah, perubahan ekosistem terjadi jika hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama yang lain. Nah, interaksi tersebut antara makhluk hidup dan benda-benda yang mati di suatu tempat disebut ekosistem. Sudah? Nah, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, anak-anak, untuk menemukan rasa kebersamaan nasional ini kita, Ibu akan
ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran yang pertama. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, mengenai teks non-fiksi rantai makanan yang disajikan dalam bentuk PowerPoint. Peserta didik dapat menemukan ide pokok paragraf dalam bacaan dengan tepat. Ya, tujuan yang kedua yaitu setelah mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang salah satu hubungan simbiosis makhluk hidup dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Beberapa tujuan pembelajaran yang telah dibacakan di sini. Hai, hello. Sebentar itu menjelaskan, anak-anak tolong perhatikan ya. Ya, supaya apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak. Ya, di sini ada sebuah teks rantai makanan. Sebelumnya, ibu membagi kalian dalam 4 kelompok. 4 kelompok ini, kelompok 1 Ina, Wilia, April, dan Justin. Kelompok 2 Cinta, Rio, dan kedua teman. Di belakang diketuai oleh Juan, dan yang kelompok belakang diketuai oleh Sam. Ya. Ini bukunya lembar KPD. Silakan kalian mengamati teks bacaan yang ada di depan. Halo. Hai. Teks bacaan ini berjudul apa? Rantai makanan. Teks bacaan ini berjudul rantai makanan. Nah, siapa yang bisa membaca? Iya, ibu meminta Nona Ina untuk membacakan Rantai makanan. Rantai makanan adalah
Ya, berikut. Setelah menentukan ide pokok paragraf, anak-anak perhatikan ya Pak, mempunyai sebuah video. Ya, perhatikan dengan baik. Oke sobat smart, agar kalian bisa memahami apa itu rantai makanan, sekarang kalian coba amati contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun berikut ini. Di sebuah kebun biasanya terdapat tanaman tomat. Tanaman tomat ini daunnya dimangsa oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam dan ayam kemudian dimangsa oleh musang. Musang mati kemudian akan diuraikan oleh jamur. Nah, ini contoh salah satu rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun. Sekarang kita akan amati bagaimana peran setiap makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan tadi ya. Oke, pertama tanaman tomat berperan sebagai produsen karena ia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu tanaman tomat daunnya dimangsa oleh ulat. Oleh karena itu ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ulat dimakan oleh ayam, maka di sini ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu ayam dimakan oleh musang, sehingga musang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian musang mati diuraikan oleh jamur. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh rantai makanan berikutnya. Berikut ini adalah contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Di sawah biasanya terdapat tanaman padi dan biasanya padi ini dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimangsa oleh ulat dan ulat kemudian mati diuraikan oleh jamur. Nah, bagaimana kedudukan pada masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem sawah ini? Yang pertama, padi tentunya sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus, maka tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, dan ulat sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Oke, sekarang kita coba amati rantai makanan yang ada di dalam ekosistem laut. Di laut juga terdapat makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang bisa melakukan fotosintesis. Kemudian si fitoplankton ini dimangsa oleh udang. Udang kemudian dimakan oleh ikan, dan ikan dimangsa oleh singa laut. Jadi di sini plankton berperan sebagai produsen, udang sebagai konsumen tingkat 1, ikan sebagai konsumen tingkat 2, dan singa laut sebagai konsumen tingkat 3. Jika singa laut mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Urutan novelnya sebagai berikut. Tumbuhan hijau di sini berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, lalu katak sebagai konsumen tingkat 2, ulat sebagai konsumen tingkat 3, dan kemudian elang sebagai konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena di dalam ekosistem ini tidak terdapat makhluk hidup lain yang memangsa elang, tapi elang mati kemudian diuraikan. Ya, dari video tersebut yang telah kalian amati, halo, Hai. buatlah sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan simbiosis makhluk hidup dengan menggunakan bahasa sendiri. Kalian perhatikan pada LKPD yang kedua. Perhatikan LKPD yang kedua, silakan bersama teman kelompok. Setelah kalian mengamati video tersebut, ada rantai makanan dan ada jaring-jaring Makanan. makanan. Ini adalah contoh rantai makanan, yaitu dari tanaman padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang
Iya. Apakah teman-teman dan teman-teman yang lain? Silakan. Semua jelas? Iya, semua boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Halo. Hai. Hello. Karena kalian kurang semangat, Ibu persilakan semuanya berdiri. Semuanya dipersilakan berdiri. Digepakkan tangannya, digelengkan ke kepala, agar badan gerakan tegak, tutupnya telanjang. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, semuanya silakan duduk. Iya. Ibu mau tanya dulu. Tadi kita belajar tentang apa? Pokok pikiran atau ide pokok. Pokok. Kemudian, selain dari pokok kita belajar apa lagi? Rantai makanan. Makanan. Rantai makanan adalah apa? Perjalanan. Iya, perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kemudian, selain rantai makanan, kita belajar tentang apa lagi? Iya, dari makanan adalah Kesimpul, setiap bulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. iya. Iya, semua tepuk tangan untuk berdua. Iya, jadi perbedaan rantai makanan dan jari-jari makanan yaitu pada rantai makanan hanya terjadi satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jari-jari makanan ada terdapat 1, 2 hingga 3 jenis organisme. Nah, sekarang untuk melengkapi kesimpulan kita di saat ini, Ibu persilakan kita semua menyanyi sambil bertepuk tangan. Kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Rantai Makanan. Padi saya, padi saya, dimakan sore terus. Mana di mana, tikus, dimakan oleh ular. Ularnya makan elanya sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elanya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini akan dikerjakan secara perorangan, tidak lagi kelompok ya. Ini soal evaluasi, silakan dikerjakan. Setelah selesai, kalian mengumpulkannya lewat masing-masing ketua kelompok. Iya, silakan dikumpul. Ya, sebelum kita pulang, Ibu mempunyai sebuah tugas untuk kalian. Silakan bersama dengan orang tuamu